Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang disiplin. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa, memohon tuntunan dari Tuhan agar pelajaran kita pada pagi hari ini boleh selesai dengan baik. Nah, sebelum kita berdoa, izinkanlah saya untuk memimpin doa ini menurut ajaran agama Kristen Protestan, dan adik-adik yang non-Kristen boleh menyesuaikannya. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kini kami kembali mengucap syukur Tuhan atas berkat dan perlindungan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu bertemu walaupun melalui online. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mulai belajar. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, agar apa yang kami belajar nanti kami boleh mengerti dan memahami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang disiplin. Sebelum kita masuk ke materi intinya, mungkin ada yang tahu tentang apa itu disiplin? Oke. Nah, di sini disiplin adalah suatu kepatuhan seseorang dalam mengikuti aturan atau tata tertib karena didorong dari diri sendiri. Nah, di sini kita memulai disiplin itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Kita mau atau tidak untuk berdisiplin. Nah, contohnya mengikuti aturan-aturan itu, contohnya seperti ada aturan di sekolah, kita harus mematuhi aturan tersebut. Contohnya sekarang pada masa pandemi banyak sekali aturan protokol dari pemerintah. Oleh karena itu kita harus tetap berdisiplin, harus tetap menurut sama pemerintah, mengikuti protokol yang ada. Yang berikut adalah tujuan disiplin. Yang pertama, perintah atas diri sendiri. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kita menjalankan disiplin itu sebenarnya harus memulai dari diri kita sendiri, tanpa harus ada pemaksaan dari orang lain. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus ada niat dari diri kita sendiri. Nah, perintah atas diri sendiri ini, apapun yang kita lakukan itu harus ada niat dari diri kita sendiri, harus tanpa ada pemaksaan dari orang lain. Contohnya seperti kita keluar jalan ke depan mau belanja atau mau ngapain, kita harus pakai masker. Nah, di situ tidak harus disuruh-suruh lagi, karena itu sudah menjadi aturan dan protokol pemerintah yang harus kita taati. Nah, dalam berdisiplin salah satunya itu dari diri kita sendiri. Yang berikut, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan. Nah, contohnya seperti yang tadi saya katakan bahwa memakai masker. Nah, memakai masker itu sudah menjadi kebiasaan kita selama masa pandemi ini. Mungkin awal-awalnya sebelum pandemi mungkin jarang pakai masker, harus ke sana ke sini. Itu sudah menjadi kebiasaan kita sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi kita harus tetap memakai masker, harus tetap membawa hand sanitizer kemana-mana, harus tetap stay at home, tidak boleh keluar jalan-jalan. Nah, itu kita akan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang awalnya suka jalan kemana-mana, dan ada juga yang selama masa pandemi harus tetap jalan, harus selalu keluar rumah. Di situ kebiasaan-kebiasaan kita, di situ kita harus memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang selama pandemi suka keluar, tidak menggunakan masker, tidak membawa hand sanitizer. Nah, itu salah satu kebiasaan yang harus kita perbaiki di masa pandemi ini. Yang ketiga, mengajarkan menghormati orang tua dan ilahi. Nah, untuk mengajarkan menghormati orang tua dan ilahi, siapapun kita pasti mau untuk menghormati orang tua. Entah itu dari setelah mengerti bahwa sebenarnya kita harus menghormati orang tua, itu harus tetap kita jalankan. Nah, menghormati orang tua tidak hanya harus memberikan harta untuk menyenangkan hati orang tua, itu tidak. Mulai dari hal-hal kecil seperti pamit kalau lagi pergi mau keluar, minta izin sama orang tua. Nah, pokoknya itu juga salah satu cara untuk kita menghormati orang tua dari hal-hal kecil. Nah, untuk menghormati ilahi,
setelah jangan lupa menghormati ilahi juga. Kita harus tetap menghormati Sang Pencipta kita. Dalam beribadah itu juga salah satu untuk kita tetap menghormati Sang Pencipta kita. Yang berikut macam-macam atau jenis disiplin. Nah, yang pertama disiplin waktu. Nah, disiplin waktu itu banyak banget contohnya ya adik-adik, dalam mengerjakan tugas dengan tepat waktu, itu juga termasuk disiplin waktu. Contohnya seperti sebelum pandemi harus berangkat sekolah tepat waktu, itu juga termasuk disiplin waktu. Tidak terlambat dalam mengumpulkan tugas, itu juga salah satunya. Yang kedua, disiplin dalam beribadah. Nah, seperti yang saya katakan, disiplin dalam beribadah juga sangat banyak ya teman-teman. Harus rajin-rajin beribadah. Tata cara dalam beribadah juga harus kita turutin, harus kita ikutin. Tidak boleh seenaknya saja kita ikutin apa. Pokoknya harus ada disiplin dalam beribadah. Nah, di sini juga tidak bermain-main dalam beribadah. Tidak menunda waktu dalam beribadah, itu adalah salah satu disiplin dalam beribadah. Oke, terima kasih. Mungkin hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan tulis di kolom